Ini ya, yang cara ini kita akan menguji laporan akhir sekali dari Dokumenta Travesti berjudul Pelaku di dalam bidang efisiensi pengolahan makanan breakfast di Harris Hotel Australia. Nah, sebelum memulai, saya akan menanyakan kepada Menta apakah Menta siap untuk diujikan. Ya, oke, baik. Jadi saya akan sampaikan tata cara atau jadwal dari ujian akhir ini ya. 5 menit ini saya akan memulai ujian ini, kemudian nanti Menta akan lanjut presentasi 15 menit, kemudian 45 menit tanya jawab dan 10 menit hasil akhir. Adapun penilaiannya itu ada 3 kategori. Pertama nilai adalah laporan akhir studi, itu nilainya atau bobotnya 1, ya. Kemudian presentasi bobotnya 2, wawancara bobotnya 3. Nah, kamu dinyatakan cukup lulus itu jika kamu minimal mendapatkan nilai 65. Ya, di bawah itu kamu dinyatakan ulang tahun depan. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya kira kamu sudah paham betul apa yang harus dilakukan. Jadi silakan dimulai. Om Swastiastu. Selamat siang kepada Bapak Iwayan Wijayasa, Sarjana Sains Terapan Pariwisata, Magister Pariwisata, selaku Ketua Ujian Laporan Akhir Studi. Ibu Niwayan Andreni, Sarjana Sastra, Magister Manajemen, selaku Sekretaris Ujian Laporan Akhir Studi, dan Bapak Dr. Andus Kuntu Bagus Wisnuwardana, Magister Sains, selaku anggota Ujian Laporan Akhir Studi, serta selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Niputu Meta Pramesti, saya dari kelas D3 perwakilan 6C dengan NIM 053-320-050. Baik, agar tidak menunggu lama, presentasi akan saya mulai dengan judul peranan kok di dalam meninjau efisiensi pengolahan makanan breakfast di Harris Hotel Australia. Baik, kota 1 yang latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara pulau terbesar di kawasan Asia Tenggara yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persimpangan 2 benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia memiliki pemandangan alam yang indah serta memiliki adat istiadat. Karena keindahan alamnya tersebut membuat para wisatawan lokal maupun internasional ingin mengunjungi Indonesia. Salah satu destinasi pariwisata di Indonesia adalah Pulau Bali. Pulau Bali terkenal dengan keindahan alam yang memiliki kebudayaan dan istiadatnya. Banyaknya wisatawan yang datang ke Bali menyebabkan mereka perlu akomodasi, makanan, dan minuman. Salah satu jenis akomodasi yang banyak dikunjungi wisatawan adalah hotel. Hotel adalah sebuah bangunan yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara profesional, serta memberikan pengaruh besar pada kegiatan wisata. Satu kotak makanan minuman adalah Hotel Harris Australia. Hotel tersebut terletak di kawasan Kendal, Badung, Provinsi Bali. Memiliki beberapa fasilitas yang menunjang wisatawan. Hotel ini memiliki fasilitas untuk tamu dalam menikmati hidangan makanan minuman yang harus vaksin. Terima kasih, Pak. Peran penting dalam proses pengolahan bahan makanan yang baik dan efisien yaitu seorang kok dalam departemen food and beverage production. Departemen ini memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam proses pengolahan bahan makanan yang baik sesuai standar dan prosedur. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dalam peranan kok dalam menangani tamu yang walk-in dan stay di Harris Hotel Australia. Kemudian, rumusan masalah. Bagaimana peranan kok dalam menunjang efisiensi pengolahan makanan di Harris Hotel Australia? Kemudian,
Yang pertama yaitu tujuan umum, untuk mengetahui peranku dalam menunjang efisiensi pengolahan makanan breakfast dan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan melakukan cara juru masak pengolahan hidangan dengan profesional di kitchen. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Yang pertama yaitu untuk mengetahui peran nafsu di dalam menunjang efisiensi pengolahan makanan di hari sekitar Tegalega. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hambatan serta tantangan yang dihadapi dalam proses pengolahan makanan di hari sekitar Tegalega. Kemudian manfaat penulisan. Yang pertama manfaat bagi peneliti atau mahasiswa. Yang pertama itu salah satu persyaratan untuk dapat menyelesaikan jenjang ketiga jurusan perhotelan di akademi pasar. Yang kedua untuk menerapkan sebuah teori yang telah dipelajari dan didapat selama berkuliah di akademi pariwisata akademi pasar. Yang kedua itu manfaat bagi lembaga pendidikan yaitu akademi pariwisata akademi pasar. Yang pertama sebagai media informasi, wawasan ilmu pengetahuan dan referensi pada penelitian serupa. Yang kedua yaitu praktek kerja nyata. Menjadi kalau engkau sejauh mana teori yang dapat pada proses perkuliahan dapat dipraktikkan di dunia kerja. Dan yang ketiga sebagai tambahan bacaan di perpustakaan akademi pasar. Yang ketiga yaitu manfaat bagi industri. Yang pertama itu sebagai sebuah masukan untuk meningkatkan mutu kinerja dalam mengefisiensikan pekerjaan dalam pengolahan makanan di hari seperti yang kita Tegalega. Yang kedua itu dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak kampus sehingga bisa dengan mudah mendapatkan tenaga kerja bantuan pada saat membutuhkannya. Kemudian ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah di sini yaitu dibatasi dengan peran di kitchen dan meningkatkan proses pengolahan makanan yang baik dalam penulisan peranan di dalam menjaga efisiensi pengolahan makanan breakfast di hari sekitar Tegalega. Kemudian yang kedua itu landasan teori. Yang pertama pengertian peranan. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang timbul pada suatu jabatan dan memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Yang B itu pengertian hukum. Orang yang memiliki tugas dalam mempersiapkan bahan makanan dan pengolahan bahan makanan tersebut menjadi hidangan yang enak, siap saji yang disajikan oleh tamu maupun karyawan. Yang C yaitu pengertian meja. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kualitas suatu hal yang penting agar tidak kokoh dan tidak tumbang atau gugur. Yang keempat yaitu pengertian efisiensi. Suatu cara dilakukan untuk memaksimalkan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan yang optimal, cepat dan tepat dengan minimalkan jumlah sumber daya yang digunakan. Yang E yaitu pengertian pengolahan makanan. Suatu proses atau metode yang dilakukan dalam memasak dan memasak menjadi makanan siap saji. Bab 3 yaitu metode penelitian. Waktu penelitian untuk penulisan laporan studi ini dilakukan selama 4 bulan. Penulisan berada pada praktek on the job training yang dimulai dari tahun 2019 sampai 26 April 2023. Yang B yaitu tempat penelitian dilakukan di hari Hotel Tegalega yang berada di Jalan Bypass Surabaya nomor 1 Kabupaten Bandung, Bali. Objek penelitian dalam penulisan laporan ini adalah peranan di dalam menjaga efisiensi pengolahan makanan breakfast di hari Hotel Tegalega. Kemudian ada sumber data. Yang pertama ada sumber data primer, data yang diperoleh secara langsung dari penelitian dan wawancara tentang pelaku atau juru masak pengolahan hidangan makanan breakfast di hari Hotel Tegalega. Kemudian yang kedua ada sumber data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung dari buku-buku, literatur ataupun internet dan dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Kemudian teknik pengumpulan data yang pertama metode observasi partisipatif, metode wawancara atau interview, kemudian metode dokumentasi dan metode analisis data. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah Haris Hotel Tegalega. Haris Hotel Tegalega merupakan hotel yang terletak di kawasan Kuta, Badung, Bali. Hotel ini berdiri pada tahun 2019 oleh Insinyur Lee Herman Krishna selaku owner Haris Hotel Tegalega. Pada tanggal 12 Juli 2014, hotel ini melakukan upacara peresmian yang dilakukan oleh Minggu yaitu upacara Maspas. Royal Stay dilakukan bulan Juli 2014 selama 1 bulan penuh. Hotel tersebut melakukan opening atau pembukaan pada Oktober 2014 dan travel agent gathering dilakukan pada tanggal 12 Juni 2015. Kemudian, Hotel Haris Tegalega merupakan salah satu hotel yang mempunyai nilai jual produksi makanan minuman yang tinggi dan tawaran kepada tamunya. Peran bakar di sini menjadi sangat penting karena bukan hanya menghasilkan makanan yang enak dan lezat, tetapi juga ketepatan waktu saat menghidangkan makanan agar tamu tidak
menunggu lama. Dalam peningkatan kualitas pengolahan bahan makanan, penerapan FIFO system atau first in first out system oleh di Haris Hotel Kota Galeria sudah sesuai standar operasional kerja yang ditetapkan. FIFO system merupakan metode yang mengatur alur produk yang lebih dahulu masuk atau datang menjadi prioritas atau didahulukan untuk keluar atau jual, serta sistem ini melakukan penetapan label pada makanan dengan tanggal saat menyimpan bahan makanan dengan meletakkan tanggal makanan yang mendekati expired date di depan dengan tujuan digunakan terlebih dahulu. Manfaat dari FIFO system adalah mengurangi pemborosan bahan makanan. Keuntungan lebih besar sistem pelanggaran yang akurat tentang keuangan perusahaan, sehingga memudahkan rencana perusahaan dan untuk masa depannya. Alasan dalam menggunakan FIFO system ini adalah agar barang tidak cepat rusak karena terlalu lama disimpan dalam gudang. FIFO system memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mendapatkan hasil keuntungan yang lebih besar, dan kekurangan dari sistem pelanggaran perusahaan harus membayar lebih banyak pajak kepada pemerintah. Berikut merupakan penerapan FIFO system yang sudah ditetapkan di Haris Hotel Kota Galeria. Yang pertama yaitu mengecek expired date sebelum mengeluarkan barang. Yang kedua yaitu menggunakan barang sesuai kebutuhan expired date paling awal, letakkan menyimpan barang expired date yang paling depan. Yang ketiga, jika ada bahan kimia dan penerapan kebersihan disimpan di ruang terpisah atau tempat yang ditentukan jauh dari penyimpanan makanan. Yang keempat yaitu peralatan perusahaan dipertahankan dalam suhu 36-38 derajat Celcius dan pada freezer dengan suhu 0 Fahrenheit kurang lebih 18 derajat Celcius dengan catatan suhu ditetapkan kembali. Yang kelima, daging merah, bawang, ikan dan campur telur dipindahkan dengan menyimpan produk yang terjadi di bawahnya. Yang keenam yaitu jaga pembersihan di posting untuk memastikan pembersihan dan sanitasi yang tepat dari semua area penyimpanan makanan. Yang ketujuh yaitu makanan disimpan sesuai dengan standar keamanan. Yang kedelapan, semua makanan yang dapat item yang diterima atau dipersiapkan terlebih dahulu atau FIFO system, yaitu sistem pendaftaran dan penandaan membantu fungsi ini. Yang kesembilan yaitu juru masak atau kos secara berkala dan bergiliran digunakan secara kronologis sesuai dengan tanggal penerimaan atau prosedur. Yang ke-10, semua makanan disimpan 15 cm dari lantai dan 30 cm dari langit-langit. Kemudian, ada hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh kok pada proses pengolahan bahan makanan di Haris Hotel Kota Galeria. Yang pertama, hambatannya adalah terbatasnya jumlah kok yang ada di kitchen Haris Hotel Kota Galeria. Yang kedua, kurangnya peralatan memasak. Yang ketiga, wilayah kitchen yang sempit. Tantangan yang pertama yaitu jumlah tamu yang mengunjungi Haris Hotel Kota Galeria sangat ramai. Yang kedua, dapat menjaga kualitas makanan agar tidak ada tamu yang komplain saat proses memasak bahan makanan dengan jumlah kok yang minim. Kemudian, bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya di sini yaitu peranan kok dalam menjaga efisiensi pengolahan breakfast di Haris Hotel Kota Galeria dimulai dengan adanya segala persiapan dan kelengkapan tanpa adanya kekurangan. Yang B yaitu saran, yang pertama perusahaan segera menambahkan karyawan untuk membantu operasional kerja di dapur. Yang kedua yaitu perusahaan diharapkan segera membeli peralatan memasak yang kurang dan dapat merenovasi kitchen. Berikut dari presentasi ujian laporan hasil studi ini, saya sadar bahwa laporan studi ini jauh dari kata sempurna. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak atas segala